Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syariat. Saya mahasiswa semester 1 STIMIK Indragiri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan karya ilmiah saya yang berjudul Hak Asasi Manusia, yaitu Bapak Pengampu Bapak Mu'anif Ridwan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yaitu yang pertama ada pengertian hak asasi manusia. Apa sih itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia yaitu hak dan keluasan yang dipunyai orang dari lahir. Hak ini bukanlah sesuatu yang istimewa untuk diperjuangkan dan berlaku sama bagi semua orang, tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, suku, kekayaan, atau status masyarakat, karena merupakan hak tidak dapat diambil dari siapapun oleh pemerintah. Perlu diterapkan bahwasanya hak ini milik semua orang. Ini berarti bahwa setiap orang mempunyai tanggung jawab guna menghormati hak asasi orang lain. Lain daripada itu, hak asasi manusia tidak menggantikan standar hukum yang ada, dan oleh karena itu harus dihormati oleh semua orang. Sebagai contoh, hanya karena kita memiliki hak untuk berlatih dengan cara saya, tidak berarti saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Dan selanjutnya yaitu ada konsep dasar HAM. Konsep dasar HAM yaitu ada beberapa. Yang pertama, kesetaraan. Bentuk persamaan menempatkan penghormatan kepada martabat semua manusia, sebagaimana dalam cara spesial dinyatakan pada DUHAM. Inilah yang menjadi hal terdasar hak asasi manusia. Semua manusia dilahirkan merdeka dan sebanding dalam harkat serta martabatnya. Dan yang kedua, tidak diskriminatif. Non-diskriminatif yaitu sisi integral dari konsep persamaan. Konsep ini mendorong agar tidak seseorang pun dapat dirampas hak atas perlindungan hak asasi manusia karena faktor eksternal. Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional membuat referensi ke sejumlah faktor yang dapat menyebabkan perbedaan, termasuk ras, warna fisik, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu umum. Beberapa bentuk moral dan tata krama milik bersama di semua daerah di dunia, dan pemerintahan juga gerombolan masyarakat sipil wajib mengaku dan mengangkat harkatnya. Namun, fakultas hak tidak berarti bahwa hak itu tidak bisa diubah atau mesti terjadi dengan bentuk yang tidak berbeda dengan setiap individu. Selanjutnya yaitu ada macam-macam HAM. HAM yang pertama yaitu hak pribadi. Hak asasi manusia kali ini menyangkut hal-hal yang terkandung dalam kehidupan pribadi setiap manusia. Contohnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kebebasan bergerak, bepergian, dan berpindah lokasi. Yang kedua, hak atas kebebasan berekspresi. Yang ketiga, hak atas kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau asosiasi. Yang keempat, yaitu hak atas kebebasan untuk memilih, memeluk, mengamalkan agama dan kepercayaan yang dianut setiap individu. Dan hak yang kedua yaitu hak politik. Hak asasi manusia kali ini terkait dengan kehidupan politik seseorang. Contoh hak politik yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan. Yang kedua, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah. Yang ketiga,
hak untuk membentuk dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya. Dan selanjutnya, contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Menurut hukum tentang pengadilan hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan, baik perorangan maupun kolektif, dengan sengaja, tidak sengaja, atau lalai yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat diklasifikasikan menjadi pelanggaran biasa dan pelanggaran berat. Pelanggaran hak asasi manusia biasa tidak mengancam jiwa, namun jika dibiarkan bisa berbahaya. Contohnya adalah pencemaran lingkungan dan penggunaan bahan berbahaya yang disengaja dalam makanan. Sementara itu, pelanggaran HAM berat dapat mengancam nyawa, misalnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, dan penyanderaan. Baiklah, mungkin sampai di situ saja penjelasan singkat dari karya ilmiah saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.